Jadi apapun yang kalian tanam, besar atau kecilnya, area yang kalian punya, di polybag, di pot, di planter bag, ataupun mini raised bed seperti yang saya punya ini, jika kalian meracik media tanamnya dengan baik, maka dapat dibilang sukses ya. Si para mikroba nanti juga akan hidup dengan nyaman di dalam tanah ya. Ini pada pagi hari ini saya sudah mempersiapkan mini raised bed yang sudah saya buat. Ini mini raised bed ini terbuat dari sama ya seperti ini. Ini saya membuatnya menggunakan kayu bengkirai. Ini kan kayunya sangat kuat sekali, gigi raya pun tidak akan sanggup untuk mengunyahnya ya. Ini hari ini akan saya perlihatkan ke kalian bagaimana cara saya meracik media tanam yang akan saya taruh di dalam mini raised bed ini, dan akan langsung saya tanami berbagai macam herbs ya. Ini herbs yang sudah saya persiapkan di sini. Ada daun laksa atau daun kesum, atau kalau di luar negeri itu biasanya sering disebut dengan nama Vietnam mint ya. Lalu ini di sini ada sage atau sage, dan ini adalah daun jintan ya, daun jintan. Lalu ini adalah double mint, dan ada ini bunga edible. Bunga edible ini namanya nasturtium ya. Dan satunya lagi ini adalah lemon balm mint. Ini wangi sekali, ini strong sekali baunya, beda dengan daun mint pada umumnya ya. Ini sudah saya persiapkan semuanya, dan sekarang mulai akan saya bawa kalian untuk melihat bahan-bahan racikan media tanamnya ya. Ayo saya perlihatkan ke kalian. Satu, ini adalah kompos limbah dapur. Kompos limbah dapur yang saya sudah campurkan dengan kokopit ya. Dan saya siram dengan EM4. Ini udah saya fermentasi selama 1 minggu dengan EM4 ya. Kalau saya bilang limbah dapur itu bukan seperti nasi, bukan seperti sesuatu yang berminyak ya. Namun seperti sayuran yang sudah busuk, ataupun buah-buahan yang sudah busuk, terus kulit-kulit dari bawang merah, bawang putih seperti itu ya. Ini setelah kompos, saya juga akan menggunakan sekam bakar. Ini sekam bakar yang saya buat sendiri juga. Dan yang ketiga ini adalah pasir malang ya, pasir malang. Dan yang keempat ini adalah kardus bekas. Ini kardus bekas ini akan saya taruh di bawahnya si raised bed ini, di bagian paling bawah ya, layer bagian paling bawah. Lalu habis itu akan saya taruh kompos dan yang lainnya. Mengapa saya taruh cardboard atau kardus bekas di bawah sini? Ini kalau kalian lihat ini rumput semua ya. Ini kalau saya tidak tutup, nanti malah bukan tanaman herbal saya yang dapat tumbuh, namun rumputnya yang akan tumbuh. Jadi saya tidak akan memberikan kesempatan sedikit pun untuk rumput ini dapat melihat sinar matahari ya. Akan saya tutup dengan rapat sekali nanti. Nah, sekarang siap untuk taruh kardus bekasnya terlebih dahulu ya. Oke, harus cepat-cepat nih teman-teman, mau hujan, sudah mendung sekali. Ini langsung akan saya tutup kardus bekas. Dan sekarang komposnya ya. Kompos dan kokopit. Sudah mendung sekali nih teman-teman. Sekarang pasir malang.
Jadi kardus bekas yang ada di bawah ini nanti lama-kelamaan mereka akan menjadi pupuk ya, akan menjadi kompos, dan rumput yang di bagian paling bawah itu juga akan menjadi kompos ya. Mereka akan menjadi bagian nitrogen dan karbon. Bagus sekali. Sekarang akan saya taruh sekam bakar di bagian paling atas. Oke. Ini nanti tidak perlu disiram ya karena mau hujan. Ini bener lagi mau hujan. Wah, harus cepet-cepet nih. Double mint. Sudah mulai hujan. Ini double mint yang kedua. Ini komposnya kurang ya, nanti akan saya tambahi kompos lagi. Jadi untuk mini rice bed ini ukurannya kecil sekali ya. Ini panjangnya cuma 90 cm dan lebarnya hanya 80 cm dan tingginya hanya 20 cm. Namun tetap saja dapat berguna ya. Dapat digunakan untuk menanam si herbal dan edible flower yang bisa dimakan. Oke, saya lanjut nanti lagi teman-teman, sudah hujan ternyata. Oke, ini hujannya sudah reda ya teman-teman. Sekarang akan saya tanemin lanjut ya. Ini masih nasturtium. Ini mulai dari daun sama bunga juga bisa dimakan ya. Bisa dibuat salad. Wow. Oh. Ini adalah jansuk atau vietnamite yang saya sebenarnya. Oke, ini setelah 1 bulan di dalam mini rice bed ini, sekarang mulai akan saya panen ya. Ini daun mintnya sudah pada subur sekali, juga daun kesumnya juga sudah subur. Untuk nasturtiumnya ternyata kecil-kecil daunnya ya karena kepanasan. Dan untuk rumput, ini rumput yang gulmanya yang tumbuh hanya ada 2 ya. Ini nanti gampang untuk dicabut. Dari yang sekian banyak rumput, ternyata setelah saya tutup dengan kardus bekas dan isi tutupin dengan media tanam atasnya, ternyata ini rumputnya hanya ada 2 saja. Hanya ada 2 rumput yang pada tumbuh. Itu sangat menakjubkan sekali ya. Dan sekarang mulai akan saya panen. Ini daun kesumnya nanti akan saya gunakan untuk masakan ayam tengkleng, dan daun mintnya akan saya gunakan untuk membuat teh telang ya. Ini akan langsung saya petik. Langsung saya petik saja. Saya mulai panen nih. Ini adalah pemanenan yang kedua untuk daun mint sebenarnya. Dulu saya sudah pernah
panen sekali ya. Ini selain saya tanami berbagai macam herbs, saya juga menanam ini ya, biji bunga. Ini biji bunga popi nih, sudah pada berkecambah semua. Jadi mini raised bed ini bukan hanya untuk ditanami herbs, tapi saya juga gunakan untuk menanam benih ya. Karena ini media tanamnya kan sangat subur sekali. Jadi benih pun mau tumbuh di sini. Ini untuk daun mint. Daun mint ini nanti semakin sering saya petik seperti ini pucuknya, maka mereka akan terangsang ya. Mereka akan semakin rimbun nantinya. Oke, sekarang yang daun kesum. Ini enak sekali baunya nih teman-teman. Kalau kalian belum punya tanaman herbal ini, coba deh ya. Coba kalian tanam satu, beli di online. Ini wanginya enak sekali. Kalau kalian suka daun mint, pasti kalian suka juga dengan daun ini. Yang dipetik juga pucuknya ya. Ini saya sudah memperbanyak bagian batangnya, dan tumbuh batangnya sudah pada berakar, dan nanti akan saya tanami ya. Akan saya tanam langsung di dalam tanah. Sekarang akan yang ke bagian sini. Ini daun sagenya atau sage, ini juga sudah bisa untuk dipanen ya. Akan saya petik saja dari bagian pucuk. Ini bagus untuk dibuat pesto. Ini daun kesumnya lagi juga. Ini daun kesum, kalau kalian sering petik pucuknya seperti ini juga, nanti cabangnya akan semakin rimbun, akan semakin bagus ya. Nih. Oke, sekarang daun mintnya akan saya masukkan ke sini. Ini adalah air panas. Ini daun mint sudah saya cuci bersih ya, tinggal dicemplungin saja seperti ini. Lalu bunga telangnya juga dicemplungin seperti ini, dan saya tambahkan dengan ini adalah bawang dayak ya, bawang dayak yang sudah saya dry atau masuk ke dehydrator. Ini juga tinggal dicemplungin saja di atasnya seperti ini, dan tinggal saya tambahkan dengan madu. Adanya madu apa ya kalian di rumah? Ini madu kuning, tinggal ditambahkan seperti ini, dan siap deh untuk disajikan. Oke, menikmati hasil kebun di pagi hari. Selamat berkebun dan sampai jumpa pada video yang akan datang. Thank you.